Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Serangkaian berita menarik telah kami sampaikan untuk Anda bersama saya Andre. Inilah KPID News. Berita pertama, KPID Jawa Barat memastikan akan adanya perpindahan TV analog ke TV digital yang telah disosialisasikan pekan lalu di Universitas Pajajaran bersama beberapa stasiun televisi lokal di Jawa Barat. Pada tanggal 25 Mei 2021, telah diselenggarakan fokus group discussion di Aula Umi Abdurrahman Fikom Unpad yang dihadiri oleh Dr. Dadang Rahmat Hidayat, Atwar Bajari, Adiana Slamet, Eris Munandar, dan sejumlah televisi lokal seperti Bandung TV, PJTV, dan MKTV. FGD ini bertujuan untuk menampung pemikiran dan pendapat para ahli mengenai aspek positif maupun aspek negatif, serta tantangan di masa mendatang bagi warga Jawa Barat, mengingat TV analog ini akan dimatikan pada 2 November 2022. Setelah FGD digelar, akan dilakukan penelitian lapangan mengenai kesiapan masyarakat menjelang berlakunya ASO, sektor regulasi, pelaku penyiaran, serta kecanggihan teknologinya. Berita selanjutnya, Badar TV memenuhi panggilan KPID Jawa Barat terkait kesalahan penayangan waktu azan subuh saat bulan Ramadan dan kesalahan membaca ayat suci Al-Quran yang mengakibatkan fatal. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat memanggil Badar TV karena diduga melakukan kesalahan ihwal memajukan azan subuh saat puasa selama 5 menit dan kesalahan membaca Al-Quran seorang penceramah yang berakibat fatal. Badar TV menayangkan azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pada pukul 04.33 yang seharusnya tayang pada pukul 04.38 dan terdapat mahraj yang kurang tepat dalam pelafalan azan. Kemudian terdapat kesalahan lain pada isi tausiah Habib Abu Bakar Al-Kaf terkait kesalahan dalam bacaan Quran dan hadis. Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menjelaskan bahwa hal ini bukanlah pelanggaran pasal, hanya saja menjadi kekhawatiran masyarakat khususnya umat Islam. Pemanggilan ini dilakukan untuk mengklarifikasi kesalahan yang dimaksud dalam pertemuan yang digelar pada Jumat 21 Mei 2021. Dalam klarifikasinya, pihak Badar TV yang diwakili oleh jurnalis Elis mengatakan hal ini terjadi karena ada human error. Didiskusikan sih, sebenarnya Badar TV tidak melakukan pelanggaran apapun. Itu hanya sekedar istilahnya human error atau kesalahan yang menurut tadi setelah diskusikan sih nggak terlalu fatal. Jadi Badar TV kesini tuh dalam rangka silaturahmi dan juga klarifikasi. Jadi Badar TV tidak dikenakan pasal apapun yang melanggar kode etik penyiaran. Pemirsa, dalam setiap tayangan televisi terdapat lembaga yang memantau penyiaran di dalamnya. Ialah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Berikut kami sajikan profil KPID Jawa Barat. KPID Jawa Barat merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dan para komisionernya dipilih oleh DPRD bertugas untuk melayani keluhan dan aduan masyarakat atas isi siaran radio dan televisi. Ada 7 nama komisioner KPID Jabar yang terpilih pada periode 2020 sampai 2023, yaitu Adiana Slamet, Abdul Ahmad Basyid, Jarul Priambodo, Saipur Rahman Ahmad, Roni Tabroni, M. Sudarma Dipawikarta, dan Elang Gantoni. Adapun tugas pokok KPID Jawa Barat yaitu membantu negara dalam penetapan infrastruktur penyiaran, merencanakan pembangunan SDM penyiaran, serta mendorong industri penyiaran yang lebih sehat. Adapun visi dan misi KPID Jabar secara ringkasnya yaitu menyelamatkan mata dan telinga masyarakat Jabar di bidang penyiaran. Pada periode 2020 dan 2023, hal yang dilakukan KPID Jabar adalah menyelamatkan mata dan telinga masyarakat dari berbagai tontonan yang tidak edukatif yang dapat memecah persatuan bangsa. KPID atau KPI itu ada untuk
mengakomodir kepentingan publik dalam bidang penyiaran. Nah, kalau ngomongin bidang penyiaran ini kan televisi sama radio, berarti audio dan visual kan kayak gitu ya. Karena lembaga penyiaran di Jawa Barat itu banyak, jumlahnya 437 lembaga penyiaran ya, maka sebenarnya kewajiban kami untuk menyelamatkan mata dan telinga masyarakat Jawa Barat itu untuk mendengar dan menonton tayangan-tayangan atau program siaran yang kemudian taat pada regulasi. Karena efek media itu sangat besar, maka kewajiban KPID Jabar sebagai institusi lembaga negara untuk melakukan literasi media agar masyarakat paham tentang tayangan-tayangan yang harus ditonton dan didengarkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, bentuk-bentuk terorisme sangatlah bermacam-macam. Di Indonesia tentunya masih banyak tayangan-tayangan berita terorisme yang berlebihan. Selain tayangan kekerasan fisik, tayangan kekerasan verbal juga tentunya menjadi salah satu pelanggaran P3SPS yang membuat adanya kekhawatiran atas menirunya khalayak terhadap adegan tersebut. Berikut contoh tayangannya. Pemirsa, KPID merupakan lembaga negara independen yang bertugas untuk memantau siaran televisi dan radio. Setiap tayangan yang ada di televisi dan radio harus sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang telah ada. Berikut merupakan contoh tayangan yang tidak sesuai dengan P3SPS. Cimoy nih! Gue nyari Cimoy nih, yang jelek banget dulunya. Mana dia? Percakapan sehari-hari di dunia nyata dengan ucapan di tayangan televisi tentunya harus berbeda. Karena segala ucapan diatur oleh P3SPS agar tidak mengandung unsur kata-kata kasar, hinaan, dan vulgar. Telah diatur dalam P3SPS pasal 24 tentang ungkapan kasar dan makian. Poin pertama, program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian. Ucapan kasar memang itu tidak bisa ya. Program siaran dilarang menampilkan di pasal 24 ya. Menampilkan ungkapan kasar dan makian baik secara verbal maupun non verbal. Seperti 4 warga Poso yang menjadi korban pembunuhan di wilayah perkebunan kopi. Polisi menduga pelaku adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ari Karora yang masuk dalam daftar pencarian orang. Ada beberapa hal yang perlu dipatuhi dalam penyiaran terorisme, sebagaimana tertera dalam pasal 45 P3SPS. Poin 1, menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap dan benar. Poin 2, tidak melakukan labelisasi berdasarkan suku, agama, ras, dan atau antar golongan terhadap pelaku, kerabat, dan atau kelompok yang diduga terlibat. Poin 3, tidak membuka dan mendramatisir identitas kerabat. Memang tidak bisa ya, jadi liputan televisi meskipun dengan dalih jurnalistik itu menampilkan labelisasi ya, terhadap suku, agama atau kelompok tertentu terhadap pelaku terorisme beserta juga dengan kerabat-kerabat.
Kementerian Kominfo akan memulai tahapan penghentian televisi analog atau yang disebut dengan analog switch off pada tahun ini. Nah, bagaimanakah tanggapan masyarakat mengenai perpindahan TV analog ke TV digital? Kita simak video berikut ini. Sampurasun warga Jawa Barat. Hari ini kita bakal survei nih ke masyarakat mengenai perpindahan TV analog ke TV digital. Kira-kira udah pada tahu belum ya? Yuk ikutin yuk. Suka, cuman jarang. Kadang. Pas lagi masa tsunami nyala gitu ya, nonton TV. Udah jarang. Untuk sekarang sih jarang ya. Oh iya? Enggak tuh. Nggak tahu sih. Tahu. Menurut aku sih ya itu udah bagus ya, soalnya biar semuanya sama rata, biar semuanya melihat TV dengan kualitas yang baik. Nggak tahu, tidak sama sekali. TV analog pernah dengar, tapi saya kurang tahu sih tentang perbedaan antara TV analog dengan TV digital. Tapi pernah dengar isunya. Kurang tahu. Pemirsa, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang perpindahan TV analog ke digital. Analog switch off adalah kebijakan baru dari pemerintah untuk lembaga penyiaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa perpindahan ke televisi digital di Indonesia dilaksanakan selambat-lambatnya pada 2022. ASO itu analog switch off ya. Setelah Undang-Undang 11 2020 ditetapkan, Undang-Undang Cipta Kerja di klaster penyiaran didorong untuk supaya lembaga penyiaran khususnya televisi itu bermigrasi dari analog ke digital. Nah, cuma digital dalam konteks ASO ini adalah digital terestrial. Jadi dia tetap menggunakan frekuensi publik, bukan digital yang berbasis pada OTT, yang over the top berbasis pada internet. Jadi walaupun digital di sini adalah maksudnya adalah digital yang menggunakan frekuensi publik, disebutnya adalah digital terestrial. Nah, sekarang udah pada tahu kan apa itu ASO? Yaudah yuk sekarang kita siapkan diri untuk menyambut ASO. Saya Andre pamit undur diri. Bye-bye. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Tetap awasi media siaran untuk siaran yang sehat. Saya Andre, sampai jumpa.